Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Masani, MPI 141 2031. Akan membahas tentang ES. Soal pertama, seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambah modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Berikut adalah cash flow-nya. Diketahui P adalah 7.500.000 dalam periode 3 tahun. Ditanyakan F. Diketahui P 7.500.000 dengan bunga atau I sama dengan 8% dengan periode 3 tahun. Ditanyakan F, maka F sama dengan P. Mencari F diketahui P dengan bunga I dan N periode. F sama dengan 7.500.000 dikali F per P bunga 8% periode 3 tahun. F sama dengan 7.500.000 dikali 1,259.712. Maka F sama dengan 9.447.840. Soal kedua, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama tahun. Jika nasabah meminjam sebesar 1 juta rupiah, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayar per bulan, B. Tingkat suku bunga per bulan, C. Tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Berikut adalah cash flow-nya. Tahu itu sama dengan 1 juta dan ditanyakan I dan A. Itu pembahasannya. Untuk cicilan yang harus dibayar tiap bulan, maka diketahui jumlah pinjaman pokoknya adalah 1 juta. Waktu pinjaman 12 bulan, maka cicilan pokok sama dengan jumlah pinjaman dibagi waktu pinjaman. Dengan jumlah pinjaman sebesar 1 juta rupiah dibagi 12 bulan, maka cicilan pokoknya adalah 83.323. Dan B. Tingkat suku bunga per bulan diketahui A sama dengan 83.343, B sama dengan 1 juta rupiah, dan N periode sama dengan 12 bulan. Maka A sama dengan P, mencari A diketahui P, I, N. Dan A memiliki nominal 83.343 rupiah sama dengan 1 juta kali A per P, I, 12. A per P, I, 12 sama dengan 0,083. Jadi I sama dengan 0,5% per bulan. Dan C. Tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Diketahui I sama dengan 0,05%, N sama dengan 12 bulan. Untuk tingkat suku bunga nominal, maka R sama dengan I kali N. Dengan I 0,05% dikali N 12 bulan, maka R sama dengan 6%. Tingkat suku bunga efektif yaitu 1 ditambah 6% per 12 pangkat 12 dikurangi 1 sama dengan 0,0616 sama dengan 6,16% per tahun. Nomor 3,
Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga ini sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV dari nilai A. Metode nilai sekarang present worth dan B. Metode nilai direct seragam annual worth. Itu tabelnya. Untuk mesin A, ongkos awal biaya awal yaitu 45 juta rupiah, ongkos biaya tahunan 8 juta rupiah, turun mesin setiap 2 tahun 3, dan turun mesin setiap 3 tahun 2,5 juta, nilai sisanya 5 juta, umur 12 tahun. B, biaya awal 29 juta, biaya tahunan 9 juta, turun mesin setiap 2 tahun 12 juta, turun mesin setiap 3 tahun 3, nilai sisanya 3 juta, umurnya 6 tahun. Untuk A, metode nilai sekarang present worth mesin A, itu cash flow-nya KWP 45 juta, biaya awal, lalu A1 sama dengan 8 juta, biaya per tahun, A2 sama dengan 2.500.000, yaitu biaya setiap 3 tahun, laku kelipatan. Untuk penghitungannya, ongkos biaya awal yaitu minus 45 juta dikarenakan pengeluaran maka minus. Ongkos biaya tahunan minus 8 juta rupiah dikali P per A, 15%, 12 sama dengan min 41.924.800. Turun mesin akhir tahun ketiga yaitu min 2.500.000, mencari P diketahui S, ini A2 berubah menjadi S dikarenakan menjadi pengeluaran di masa yang akan mendatang. Maka P per F, 15%, 3 tahun. Sama dengan min 1.643.790. Lalu turun mesin akhir tahun ke-6. Sama seperti akhir tahun ketiga, berbeda pada periodenya, yakni 6 tahun. Periodenya tahun ke-6. Dengan hasil min 1.080.820. Turun mesin tahun ke-9, min 2.500.000, P per F 15%, tahun ke-9, dengan hasil minus 710.655.000. Turun mesin pada akhir tahun ke-12, minus 2.500.000, P per F, 15%, 12 tahun sama dengan min 467.267,5. Nilai sisa pada 5 juta, P per F, 15%, 20 tahun sama dengan 305.500. Nilai sisa plus dikarenakan penerimaan PWA1 sama dengan 90.521.832,5. Untuk mesin C, berikut cash flow-nya. P 9 juta, A1 9 juta, ongkos biaya per tahun, dan A2 tiap 2 tahun
mesin setiap 2 tahun sebesar 2 juta rupiah dengan nilai sebesar 3 juta. Di sini harus membeli 2 mesin C dikarenakan untuk menyamakan periode dengan mesin A sebesar 12 periode 12 tahun. Dengan mesin C, biaya awal pertama minus 29 juta, ongkos biaya awal kedua dikarenakan membeli 2 mesin, maka ongkos biaya awal kedua dengan minus 29 juta P per F, 15% 6 dengan min 12.537.512. Ongkos biaya tahunannya min 9 juta P per A dengan 50% periode 12 tahun sama dengan minus 48.785.571. Untuk turun mesin tahun kedua minus 2 juta kali P per F dikarenakan menjadi pengeluaran biaya masa yang akan mendatang sama dengan minus 1.512.288. Turun mesin tahun keempat minus 2 juta P per F dengan 15% periode 4 tahun sama dengan min 1.443.506. Turun mesin tahun ke-6 minus 2 juta P per F 15% periode ke-6 sama dengan minus 894.656. Turun mesin tahun ke-8 minus 2 juta P per F 15%, 8 periode ke-8 sama dengan min 653.804. Turun mesin tahun ke-10 min 2 juta P per F dengan 15% dan periode ke-10 dengan hasil minus 494.370. Turun mesin tahun ke-12 minus 2 juta P per F dengan 15% periode ke-12 sama dengan minus 373.814. Nilai sisa pertama 3 juta dikali P per F 15% periode 6 tahun sama dengan 1.296.984. Nilai sisa kedua dikarenakan membeli 2 mesin 3 juta P per F 15% periode 12 sama dengan 560.721. Jadi PWA2 sama dengan minus 64.507.816. Maka dipilih mesin B dengan PWA sama dengan minus 64.507.816 mendekati nilai 0. Metode nilai direct ragam annual work untuk mesin A, ongkos biaya awalnya besar minus 45 juta karena pengeluaran atau menjadi minus dan dikali A per T, 15%, 12 tahun sama dengan minus 8.301.645. Pos biaya tahunan minus 8 juta. Turun mesin setiap 3 tahun maka minus 2.500.000 dikali A per F dengan bunga 15% dan periode 3 tahun sama dengan minus 719.942,5.
Nilai sisanya 5 juta upper F dikali upper F, 15%, 12 tahun sama dengan 172.405. AW mesin A sama dengan minus 16.849.182,5. Untuk mesin B, ongkos atau biaya awal sama dengan minus 29 juta dikali upper P, 15%, periode 6 tahun sama dengan min 7.662.873. ongkos biaya tahunannya minus 9 juta. Mesin setiap 2 tahun maka minus 2 juta dikali upper F, 15%, 2 periode 2 tahun sama dengan minus 930.232. Nilai sisa dari mesin C sama dengan 3 juta dikali upper F dengan bunga 15%, periode 6 tahun sama dengan 342.711. Tentukan Woolworth mesin B sama dengan minus 17.250.394. maka mesin yang layak dibeli perusahaan adalah mesin A. Nomor 4, suatu investasi dengan modal awal besar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel. Tahun pertama cash flow-nya 250 juta, tahun kedua 200 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempat 100 juta. Untuk kumulatif cash flow, tahun pertama 250 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 600 juta, tahun tahun keempat 700 juta. Silahkan gunakan rumus untuk mencari nilai P perioditas nilai arus gas yang tidaknya berikut. P sama dengan N plus K min P per P min P kali 1 tahun. Keterangan dengan N sama adalah tahun terakhir di mana arus gas belum bisa menutup investasi awal, dan A sama dengan jumlah investasi awal, B jumlah kumulatif arus gas pada tahun ke N, C jumlah kumulatif arus gas tahun ke N. Berikut cash flow-nya. Untuk perhitungannya diketahui N sama dengan 2 tahun kedua 2 tahun, dan A sama dengan 500 juta, B sama dengan 450 juta, B sama dengan 600 juta. Ditanyakan periode-periodenya, maka periode sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 500 juta dikurangi 450 juta per 600 juta dikurangi 450 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 50 juta per 150 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 plus 5 per 15 dikali 1 tahun sama dengan 1 per 3 tahun, atau 2 tahun dikali atau 2 tahun 1 per 3 dikali 12 bulan sama dengan 2 tahun 4 bulan. Jadi periode dari investasi ini adalah 2 tahun 4 bulan.